wani ngalah, luhur wekasane. Orang-orang yang wani ngalah itu pada akhirnya akan menemukan kemuliaan. Ini nanti ada ureannya panjang tentang wani ngalah ini. Nanti pokoknya diingat-ingat dulu. Berarti caranya jadi orang berguna dan berkualitas itu selain akhlak adab, harus berani mengalah. Biar nanti mulia. Baik, bismillah, malam hari ini kita belajar filosofi hidup Jawa. Yang mungkin kalau untuk era modern kontemporer teman-teman agak merasa aneh ya. Hari ini kan zaman kompetisi, zaman orang berebut untuk menang. Nah, apalagi tahun depan. Saya yakin hampir semua orang siap kalau untuk menang, untuk sukses. Sementara kita di Jawa ada filosofi yang menarik. Berani enggak teman-teman mengambil filosofi ini? Istilahnya menarik. Wani ngalah. Wani itu berani, ngalah itu mengalah. Jadi dari istilahnya saja agak menantang. Berani tidak kalian mengalah? Ya tentu saja setiap filosofi ada konteksnya, ada situasi yang melatar belakanginya. Jangan kesusu dibantah. Kita selami dulu apa maksudnya, apa maknanya. Jangan kesusu loh Pak, kalau saya olahragawan ya Pak, sepak bola ya Pak, apa saya voli ya Pak, saya bulu tangkis ya Pak, maksud harus disuruh wani ngalah. Nanti jadinya tidak sportif dong. Ya berarti konteksnya tidak untuk itu. Jadi ada konteks yang lain kita menggunakan filosofi ini. Makanya tadi saya menyebutnya senjata. Senjata itu kan ya sesuai situasi dan konteksnya. Untuk ngiris tomat ya kita pakai pisau, tapi untuk ngaduk teh ya kita pakai sendok. Untuk motong kayu kita pakai kapak. Itu kan namanya senjata, sesuai konteksnya. Kalau untuk ngaduk kita pakai kapak, ya sulit nanti ya. Gimana ngaduk gelas pakai kapak? Baik, bismillah, kita mulai belajar kita tentang filosofi wani ngalah ini, yang menjadi salah satu senjata, menjadi salah satu cara pandang dunia bagi masyarakat Jawa. Kita lihat nanti sudut-sudutnya, nanti silahkan teman-teman pahami berarti pasnya untuk apa filosofi wani ngalah ini. Saya awali dari sini. Ini tembang mijil. Istilah wani ngalah dari tembang ini. Tembang mijil itu kalau dalam beberapa sumber disebut yang mengarang tembang mijil itu Kanjeng Sunan Kudus. Nah, tembang ini terkenal sekali. Ini mungkin sayangnya saya tidak bisa mocopatan. Kalau ada yang pinter mocopatan boleh bantu saya membaca tembang ini. Jadi ini salah satu rumusnya orang Jawa untuk hidup mulia. Jadi dedalane guna lawan sekti kudu andhap asor, wani ngalah luhur wekasane. Tumung kula yang yen dipun dukani bapang den simpangi ana catur mungkur. Ini tembang ini mengajarkan kita untuk menjadi orang berguna dan sakti. Dedalane guna lawan sekti yo. Kesaktian di situ udah harus diterjemahkan kalian bisa jalan di atas air atau terbang apa-apa, enggak begitu. Mungkin lebih pasnya sakti itu punya keterampilan-keterampilan, punya keahlian-keahlian.
Kalau orang Jawa kan ilmu itu ada hierarkinya. Salah satunya ada kanuragan, ini kasekten. Yang kalau zaman sekarang mungkin penerjemahannya kita bisa apa, punya skill apa, punya keterampilan apa. Kan ada, mungkin pernah saya sampaikan juga ya, tataran ilmunya orang Jawa itu. Yang paling awal namanya kanoman. Kanoman itu kita menuntut ilmu level pengetahuan-pengetahuan dasar untuk hidup. Kalau sudah kanoman nanti baru kanuragan. Keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup. Kalau sudah kanuragan nanti ada kadunyan. Kadunyan ini nanti berhubungan dengan karir. Bagaimana kita memenuhi hidup. Nah, kita juga harus tahu ilmunya. Kalau sudah sukses di kadunyan, kita perlu naik juga ke level yang lebih tinggi, namanya kasepuan. Puncaknya keilmuan Jawa namanya kasampurnan. Bandingkan leveling ini dengan kalau di tasawuf itu ada syariat, torekot, hakikat, dan ma'rifat. Ya itu nanti kapan-kapan kita bahas ya. Kalau saya jujuk ke situ kalian nanti tiba-tiba pengen jadi wali. Kita awali dari yang basic dulu, menata mental kita dulu. Antara lain lewat latihan ngalah ini. Jadi dedalane guna lawan sekti, jalannya kita jadi manusia yang berguna dan sakti. Di situ saya terjemahkan sakti itu berkualitas. Karena keterampilan kita yaitu kudu andap asor. Dasarnya ini. Andap asor itu rendah hati, sopan santun. Jadi adab dan akhlaknya dikedepankan. Itu kalian akan jadi orang berguna dan berkualitas. Jadi tidak kesusu sombong, tidak kesusu merasa bisa, merasa besar. Wong apalagi ini masih tahap belajar. Nah, terus rumus pertama itu kudu andap asor. Rumus kedua, berani mengalah, wani ngalah. Luhur wekasane. Orang-orang yang wani ngalah itu pada akhirnya akan menemukan kemuliaan. Ini nanti ada ureannya panjang tentang wani ngalah ini. Nanti pokoknya diingat-ingat dulu. Berarti caranya jadi orang berguna dan berkualitas itu selain akhlak adab harus berani mengalah. Biar nanti mulia. Maka kata-kata wani ngalah luhur wekasane itu jadi semacam peribahasa, jadi semacam kata mutiara dalam budaya Jawa. Tumung kula yen dipun dukani, menunduklah jika dimarahi. Ya, dimarahi itu setara dengan dinasehati, diingatkan. Jadi mungkin saja kita tidak cocok, tidak sesuai, tidak pas dengan peringatan-peringatan yang diberikan, kemarahan yang dilontarkan. Tapi jangan bantah dulu. Menunduklah. Jadi ini lanjutannya mengalah. Tadi mengalah itu kan kesadaran bahwa mungkin saja saya salah, mungkin saja saya keliru, bisa saja dia yang lebih cocok dan lain sebagainya. Maka tumung kula yang dipun dukani, babang den simpangi. Kalau ketemu hal-hal yang buruk, angkara murka termasuk, menghindarlah. Jadi kenapa harus dihindari? Ya jangan nyoba-nyoba, kalian masih belajar. Jangan jajal-jajal, nyoba-nyoba kalau itu jelas sesuatu yang buruk. Pak, saya mau ngetes, saya ini kuat enggak ya menghadapi godaan? Nanti saja kalau sudah sakti. Kalau sekarang jangan.
Jadi mungkin kalian nyoba-nyoba, ini loh Pak, kok sekarang rame ya, misalnya opo lah kamu, judi online kah opo Kanjeng sekiranya mbok jangan nyoba, simpangi dulu. Kalian masih di tahap belajar, jangan nekat. Jadi itu yang dimaksud bapang dan simpangi. Ingin tahu saja kok Pak, ingin ngincipi sebentar rasa, enggak, ojo wis stop, minggir dulu. Jadi itu yang dimaksud bapang dan simpangi. Kalian belum tangguh. Baru termasuk yang terakhir, ono catur mungkur. Ada pembicaraan, maksudnya pembicaraan yang tidak perlu minggir saja juga. Mungkur itu menjauh. Jangan ikut-ikutan, apalagi kalian bukan ahlinya. Tidak ngerti bidang itu, tidak tahu duduk permasalahannya, wis kamu mungkur saja. Hari ini kan semuanya terjun, masuk ke wacana yang dia tidak paham, tidak ngerti. Yang penting ramai Pak. Kadang-kadang TikToknya cuma 1 menit, komentarnya ratusan, ribuan. Kadang-kadang bisa puluhan ribu, apalagi isu-isu sensitif. Semua orang ingin ikut ngomong, baik yang ahlinya maupun yang tidak ahlinya. Yang ahlinya sih mending, yang tidak ahlinya itu loh, kalian ngomong apa? Kadang-kadang mancing-mancing masalah, memang iseng. Nah, kalau di sini dinasihati, kalau ingin jadi orang berguna dan sekti, ono catur mungkur, minggir dulu, bukan apa-apa, biar nggak nambah masalah. Kita ini masih di tahap belajar. Nanti kalau sudah ahlinya, kalian masuk dengan mantap memberi solusi. Karena kalau yang bukan ahlinya masuk dengan mantap, akhirnya nambah masalah.